kategori sahabat dan selamat pagi jelang siang seperti biasa dari di hari Rabu ya sahabat dari pukul 11 hingga 12 siang perjalanan Rumah Sehat Surabaya bisa Anda ikuti selama kurang lebih 1 jam dan perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini merupakan hasil kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya menghadirkan para pakar, para ahli untuk bisa memberikan kita edukasi dan informasi seputar kesehatan sahabat. Dan di tema hari Rabu ini di 12 April 2023 kita akan membahas tema seputar rosacea. Kondisi seperti apa itu sudah hadir di studio narasumber yang akan memberikan kita informasi dan juga edukasi. Selain saya Andra Lestari yang akan menemani Anda, ada juga Dr. Febelia Devina yang akan menemani kita di perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini sahabat. Dan narasumber yang akan memberikan kita edukasi dan informasi seputar rosacea ada Dr. Putri Hendria, spesialis dermatovenerologi. Apa kabar Dr. Putri, ketemu lagi ya? Ya, selamat pagi setengah siang nih ya Mbak Yanti ya. Alhamdulillah sehat, senang ya ketemu Mbak Yanti. Terus sekarang ada Dr. Febelia dalam kondisi yang lebih udah pandeminya udah agak tenang, jadi ketemu lebih bebas ya. Sehat selalu buat kita semua semoga. Amin, ya. Dan kalau bicara tentang rosacea ataupun tidaknya rosacea ya dok ya, tapi jelang lebaran itu kan pengennya tampil cantik, tampil menarik gitu kan dengan kulit yang sehat. Tapi kadang kondisi cuaca juga tidak mendukung, siang panasnya luar biasa gitu ya dok ya, apalagi harus beraktivitas di luar banget. Sore tiba-tiba hujan deras ya. Itu kan juga mempengaruhi kondisi kesehatan kulit gitu ya dok ya. Betul. Seperti timbul merah-merah, kemudian kering atau gangguan-gangguan lainnya sahabat. Nah, sebelum ke tema, mungkin sedikit Dokter Putri bisa memberikan tips ataupun juga saran untuk menjaga kondisi kulit supaya tetap sehat di kondisi yang seperti sekarang ini dok ya, yang panas banget. Iya, apalagi lagi puasa ya Mbak Yanti. Jadi mau lebaran ya emang orang lagi pada rame pengen tampil, nanti mau ketemu orang banyak, mau foto-foto. Jadi memang kalau kondisi seperti sekarang ini memang nanti kita akan nyambungnya ke rosacea. Jadi kalau panas tuh memang nanti salah satu pencetus dari rosacea. Jadi otomatis nanti kita akan lebih lanjut bahas di rosacea. Lalu juga kalau kondisi dingin dan juga karena kita lagi puasa, sering kejadian adalah hidrasi kita yang kurang, Mbak. Jadi kadang karena buka puasa minumnya manis-manis, lupa deh minum air putih gitu ya. Padahal tetap sebenarnya kita harus menjaga asupan air putih kita. Jangan lupa sayur sama buah juga. Air putih juga sebenarnya kecukupannya juga harus penting. Harusnya berdasarkan berat badan atau bila tidak ada penyakit. Umumnya sih sekitar 1,5 sampai 2 liter per hari. Nah itu yang sering lupa mungkin Mbak Yanti, bingung mengatur kapan nih harus minum dan sebagainya. Itu yang jangan lupa, karena kalau kadang kita lupa untuk memenuhi asupan itu, akhirnya kulitnya kering. Dan kulit kering ini yang akhirnya fungsi kulit sebagai barrier ini terganggu, sehingga akhirnya mudah terjadi radang. Entah jadi mudah merah, gatal dan sebagainya. Jadi untuk memprevent yaitu kita harus memastikan asupan agar tidak terjadi dehidrasi gitu Mbak Yanti. Karena kulit wajah juga penting ya. Kadang kita merasa ini kan esanya pakai pelembab saja cukup, ternyata asupan dari dalam itu juga penting harus gitu ya, dijaga juga. Betul. Nah kita langsung ke tema sahabat kan. Tadi Dr. Putri mengatakan bahwa berhubungan juga dengan kondisi cuaca rosacea ini. Nah kita pengen menyamakan persepsi terlebih dahulu ya berkaitan dengan rosacea ini. Kondisi yang seperti apa sih dok rosacea ini? Betul, rosacea namanya sebenarnya cantik ya. Dia nama bahasa dari Greek ya, bahasa Yunani ya, seperti rose like. Jadi memang seperti bunga mawar merah. Jadi rosacea ini adalah penyakit radang yang bisa dibilang hilang timbul ya, kumat-kumatan ada terus, dan itu memang utamanya keluhannya adalah kemerahan pada wajah begitu. Tapi mungkin karena awal-awal sering tidak ada keluhan, sehingga akhirnya banyak juga pasien yang tidak sadar nih bahwa ini sebenarnya sesuatu yang harus kita aware gitu. Mungkin dikiranya
cuman malu atau habis kepanasan atau habis exercise berat dan sebagainya. Padahal ini sebenarnya mungkin tanda awal dari terjadinya rosacea, begitu Mbak Yanti. Jadi ini kan kondisi yang memerah gitu ya dok. Kalau ini berarti rosacea, apakah hilang dalam beberapa menit, beberapa jam? Tapi kalau merah itu tidak hilang, berarti kita harus waspada bahwa ini ada sesuatu. Iya betul Mbak Yanti. Jadi yang pertama kita harus bedakan kapan nih, kadang kita aja kalau ketemu orang yang kita malu aja blushing itu namanya. Jadi merah, dikatakan merahnya tuh lebih pink gitu ya. Terus dalam hitungan detik atau menit sudah hilang. Orangnya pergi, kita udah hilang, udah nggak merona lagi. Sementara kalau di rosacea kita sebutnya flushing. Jadi flushing ini merahnya lebih pekat. Lalu juga sampai 5 menit, itu lebih dari 5 menit tidak hilang. Nah itu yang harus kita waspadai. Kok udah selesai nih ya malunya, stresnya, exercise-nya, tapi kok sampai 5-10 menit masih ada terus ya gitu. Nah itu yang penting pada rosacea ini memang akhirnya adalah, makanya ini kan sebenarnya awareness month ya dari rosacea. Jadi harapannya kita itu aware, kita nyatet, kok jadi makin lama, terus juga lama-lama kok kayak ada rasa burning sensation, burning tuh kayak kebakar. Padahal kalau blushing biasa kan ya udah nggak ada keluhan apa-apa ya, tapi ini ada rasa terbakar, terus stinging, jadi kayak cekit-cekit gitu ya. Nah ini memang harus kita waspadai. Sering juga akhirnya ada seperti pembuluh darah kecil-kecil, mungkin kalau orang awam bilangnya urat-urat gitu ya. Betul. Kok saya ada urat-urat di wajah ya dok gitu. Itu juga salah satu tanda dari rosacea ini, begitu Mbak. Iya, oke. Itu ternyata kita harus mulai, ternyata bukan hanya merah biasa, istilahnya ini kena matahari kok nanti juga hilang. Tapi kok setelah 5-10 menit masih menetap ya gejala tersebut. Kemudian sudah mulai ada terasa terbakar. Kalau mungkin panas saja itu akan hilang ya dok ya. Iya. Kalau udah ada sensasi terbakar, itu sudah mulai harus waspada. Betul. Sahabat harus mulai aware. Wah ini saya harus mulai konsultasi nih ya, gitu ya dok. Iya. Karena kalau kondisi tersebut dibiarkan, seperti apa dok? Kalau sudah ada sensasi terbakar, kemudian merah yang 5-10 menit itu tidak hilang. Iya. Jadi kebiasaan orang Indonesia tuh sebenarnya sebelum nyeri nggak akan ke dokter gitu ya. Merasakan sakit parah gitu. Betul. Masih bisa ditahan. Iya. Sebenarnya kita juga udah harus mulai aware di saat kok saya tuh sering merah ya gitu. Itu sebenarnya sudah waktunya untuk aware. Saya tuh lebih senang kalau pasien yang datang dengan keluhan sedikit aja atau mungkin lebih cerewet lah ya bahasanya, tuh saya malah lebih senang. Itu akan menjadi informasi penting bagi kita daripada pasien yang datang dalam kondisi udah parah atau mungkin kadang tidak terbuka, mungkin malu dan sebagainya. Jadi jangan lupa sebenarnya bahwa dokter ini nggak bisa tebak-tebakan. Jadi sebenarnya sangat penting untuk informasi sedikit aja itu untuk disampaikan kepada dokter. Lalu misalnya sudah ada keluhan burning sensation dan sebagainya, memang itu bisa dibilang kita sudah bisa pastikan kalau ke arahnya ke rosacea, apalagi ada urat-uratnya dan sebagainya. Bila tidak segera diobati, otomatis makin parah. Dan akhirnya perlu diingat bahwa penyakit itu berjalan. Jadi kita jangan mau kalah ya sama penyakit. Kita kejar-kejar nama penyakit. The earlier the better. Dalam artian semakin early kita deteksi, pengobatannya akan lebih simpel daripada yang nanti udah parah. Dan tentu ini kan mengganggu ya Mbak, karena di wajah gitu. Kita ada titik merah dikit aja di wajah, digigit nyamuk bingung ya. Apalagi ini lumayan mengganggu, dan ini kaitannya tentu di era sekarang ini kita sangat ini ya butuh untuk tampil dan sebagainya. Otomatis quality of life akan sangat terganggu begitu Mbak. Berhubungan dengan percaya diri ya dok ya. Kalau udah percaya diri melakukan apapun itu kan jadi hasilnya maksimal gitu ya. Tapi kalau sudah waduh ini ada apa nih, ini merah gitu kan, jadi nggak percaya diri. Jadi kalau melakukan sesuatu atau mau bertemu dengan klien atau mau bertemu dengan seseorang itu kan jadi nanti dulu deh, nanti akan menghambat gitu kan kualitas hidup dari seseorang. Nah itu adalah berkaitan dengan rosacea. Kemudian kalau istilahnya gejala yang awal itu tidak langsung
diperiksakan itu akan menjadi hal yang tidak diinginkan, sahabat. Penyebab utama dari rosacea itu apa sih, Dok? Kalau boleh, apakah juga rosacea ini ada faktor resikonya? Ya, ya betul. Jadi kalau penyebabnya itu memang sampai sekarang unknown, belum diketahui. Jadi penyakit kulit tuh kebanyakan emang nggak tahu penyebabnya apa, Mbak. Dan ini akan lebih challenging buat kita untuk menjelaskan ke pasien. Jadi kalau penyakit infeksi karena kuman, pasien paham, kita obati anti kuman, beres. Tapi ini kan otomatis kita harus cerita lagi apa sih kenapa seperti ini, lalu faktor-faktor pencetusnya apa. Nah, faktor pencetus ini sangat berkaitan juga dengan cerita pasien. Makanya saya tadi bilang bahwa history atau pasien bercerita sedetail apapun itu sangat penting, karena itu nanti sangat mempengaruhi keberhasilan dari terapi. Jadi otomatis pasiennya sendiri yang harus aware. Nah, ini yang agak-agak biasanya susah dianggapnya, ke dokter sembuh udah deh gitu, saya nggak mau modifikasi gaya hidup dan sebagainya gitu. Padahal ini malah utamanya adalah pasien sehari-hari bagaimana. Lalu apa sih pencetusnya? Jadi walaupun penyebabnya tidak diketahui dan memang sebenarnya dalam artian akhirnya tidak dapat diobati atau 100% hilang, tapi sangat bisa dikontrol. Jadi yang ada kita hilangkan dan harapannya jangan muncul-muncul lagi bila tahu faktor pencetusnya. Jadi faktor pencetusnya apa aja? Memang yang paling pertama adalah heat atau panas. Jadi sering tuh Mbak kalau habis keluar kepanasan, terus paparan matahari, atau juga makan kepanasan kuah tuh ya. Saya ingat punya temen juga, kok dia kalau makan tuh langsung merah banget gitu. Saya kira ini apa karena dia kenapa? Ternyata setelah belajar jadi dokter kulit baru paham, oh itu rosacea kali ya. Terus makan pedas juga, jadi bakso pedas, kuah anget, terus yang pedas udah cocok banget lah. Terus habis gitu juga bisa exercise. Nah, jadi seperti saya bilang di awal, kalau exercise kan kalau kita udah cooling down ya sudah hilang, tapi ini kok tetap menetap. Terus bisa juga alkohol, jadi minum alkohol, betul. Terus makanya ada beberapa kita nyebutnya ada rosacea yang lebih parah lagi yang sampai mengenai hidung. Jadi terjadi perubahan bentuk hidung, itu phimosis namanya. Sering pada pria dengan riwayat minum alkohol. Jadi sampai disebutnya ini gara-gara memang kan kalau minum alkohol kan merah kan. Betul. Jadi itu juga salah satu pencetusnya. Terus beberapa terapi pengobatan dari penyakit sebelumnya juga bisa. Jadi sangat penting kita kadang tuh kita juga menggali ke pasien tuh. Pasien juga kadang entah malu atau mungkin nggak nyaman, kadang ditutup-tutupi atau mungkin mereka berpikir ini dokter kok pengen tahu banget ya. Padahal betul. Jadi kami selalu diajari bahwa apa yang kami tanyakan tuh tidak boleh nggak ada maksudnya. Jadi harus ada maksudnya. Jadi yang kita tanyakan tentu ini sangat berhubungan dengan penyakit yang akan kita terapi. Jadi termasuk pekerjaannya apa, sehari-hari kegiatannya apa. Itu maksudnya agar menggali gimana sih paparan mataharinya, makanannya apa sehari-hari. Terus dia juga harus niteni ya ibaratnya munculnya terutama saat apa sih. Nah dengan begitu dia jadi tahu oh faktor pencetusnya ini. Nah ini wajib dihindari. Jadi dengan dihindari harapannya nggak muncul-muncul lagi. Sering juga terus berkaitan dengan penyakit lain Mbak Yanti. Jadi sebenarnya kulit tuh baik. Sering penyakit kulit itu akhirnya menjadi tanda bahwa oh sebenarnya dia ini ada penyakit lain loh gitu. Jadi sering juga berkaitan dengan beberapa penyakit dari masalah di perut gitu. Jadi bisa digali akhirnya oh ternyata ada penyakit lain, ada sindrom lain begitu Mbak Yanti. Kadang perut itu sumber dari segala sumber penyakit ya Dok ya. Mulai dari penyakit dalam tapi juga kulit itu juga bisa berasal dari perut. Iya, yang terbaru memang sekarang itu usus kita itu memang second brain katanya Mbak. Jadi memang kita harus memperkaya dan mempersehat usus kita yang terbaru seperti itu. Nah, sehatkan usus ya. Cara ke iklan nanti ya. Kita akan ke jeda iklan terlebih dahulu Dok, sebelum kita membahas lebih dalam berkaitan dengan rosacea ini. Dan sahabat Anda bisa bergabung bertanya bersama dengan Dr. Putri Hendra, spesialis dermatovenerologi, dan bersama juga dengan saya Andri Sari dan juga Dr. Febelia Devina di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu. 96 FM Mercury, sahabat, dan perbincangan off air menarik ya, karena kita kalau bicara
bersama dengan dokter spesialis dermatovenerologi itu adalah, dok kalau pakai ini oke nggak? Jadi konsul pribadi ya Mbak ya. Kemudian kita pengennya adalah memberikan edukasi kepada masyarakat juga. Tadi kalau Anda ingat ya, Dokter Putri dulu pernah kesini adalah berkaitan dengan skincare. Penggunaan skincare yang baik adalah Anda konsultasi terlebih dahulu dengan dokter spesialis dermatovenerologi. Kemudian kondisi kulit Anda seperti apa itu juga penting, juga mempengaruhi juga dengan rosacea ya dok. Pokoknya berkaitan semua gitu ya dok. Karena wajah ini kan kalau untuk tidak hanya perempuan sih ya sekarang aset utama, tapi juga untuk laki-laki sebagai penampilan untuk bertemu klien dan lain sebagainya, menunjang ya sahabat. Dan untuk gejala awal dari rosacea ini ada nggak sih dok gejala yang benar-benar khas? Oh ini rosacea ini. Selain juga tadi ada gejala yang sensasi terbakar, kemudian merah yang tidak hilang 5-10 menit. Ada yang khas lainnya nggak sih dok? Iya, jadi sebenarnya pasien tuh kalau ke klinik atau ke rumah sakit atau ke dokter spesialis kulit dan kelamin tuh seringnya datang dengan keluhan jerawat malah, karena kan jerawat lebih well known ya, lebih dipahami, lebih diketahui. Tapi ya kita harus bedakan ini jerawat atau rosacea dengan khasnya adalah tidak ada komedo. Jadi kalau ada komedo ya sudah ini akne, kita obati sebagai akne. Bila tidak ada berarti ini rosacea, atau kadang bisa tumpang tindih gitu. Jadi sering juga ini pasien akne kita obatin yang harusnya sudah sembuh tapi kok masih merahnya dan sebagainya. Mungkin saja ini memang rosacea begitu Mbak. Jadi memang seringnya pasien datang tuh dengan keluhan malah dok saya berjerawat gitu. Padahal setelah kita cek ini nggak ada komedonya, berarti itu yang membedakan dengan ini arahnya rosacea. Lalu memang ada pencetus, jadi kita juga tanya beratnya misalnya pas apa nih gitu. Oh saya tuh kalau habis ini dok makin memberat dan sebagainya dan sebagainya. Oh berarti kalau ada pencetus pastinya arahnya memang ke rosacea begitu Mbak Yanti. Iya. Mungkin dok, mungkin barangkali bisa ditambahkan ya dok. Iya. Kan kadang itu memang orang datang itu kan karena masalah keluhan jerawat ya. Betul. Mungkin ada beberapa orang yang juga menganggap bahwa oh kemerahan di wajah ini, oh jangan-jangan saya habis alergi atau apa mungkin. Iya. Mungkin orang saudara-saudara itu mungkin masih bingung. Ini emangnya bedanya apa, sama-sama merahnya atau seperti itu? Iya. Terus saya habis makan ini apa langsung merah? Apakah itu sama seperti rosacea atau merahnya atau bagaimana? Iya betul. Jadi ini good question juga ya. Alergi itu memang merah juga, radang juga. Tapi yang membedakan alergi biasanya gatal keluhannya begitu. Jadi kita nih kalau tanya harus lengkap gatal enggak, nyeri enggak dan sebagainya. Jadi kalau rosacea ini dia tegas bilang bahwa kayak terbakar dok atau kayak tercap-tercap cekit-cekit gitu ya bahasa awamnya gitu. Sementara kalau alergi memang dia keluhannya adalah gatal dan biasanya dia kumat-kumatan, lalu ada keluhan lain seperti kulit kering di seluruh tubuh, pencetusnya apa, terus histori juga penting. Jadi rosacea ini juga biasanya orang tuanya atau pokoknya ada garis keturunan yang juga memiliki keluhan yang sama. Begitu juga alergi sebenarnya juga. Jadi kita itu sudah standar sih, dokter kulit tuh pasti menanyakan riwayat alergi itu selalu ke semua pasien. Jadi apakah dari riwayat asma atau alergi yang lain, tidak hanya pada pasien tapi pada keluarga juga apa ada keluhan seperti itu. Begitu Mbak Yanti dan itu yang membedakan gitu ya dari alergi dan juga rosacea. Sensasinya beda gitu ya. Kalau rosacea adalah terbakar gitu ya. Ya kalau alergi tadi dikatakan gatal ya, kalau rosacea lebih ke arah burning ya. Betul. Tadi untuk rosacea sendiri kan juga ada pengaruh dengan garis keturunannya. Berarti ini sifatnya juga bisa menurun. Jadi bukan menurun tapi vulnerability-nya ya. Jadi dalam artian genetik kita tuh semua punya kunci-kunci gen ya. Arahnya ke depan memang pengobatan tuh sampai genetik memang. Semua orang punya kerentanan penyakit tertentu. Jadi kalau gen itulah yang diturunkan, tapi kalau saat environmentnya mendukung, jadi akhirnya dia menjadi penyakit. Jadi kerentanannya ya, jadi lebih rentan untuk terjadi rosacea dibandingkan orang yang tidak punya genetik ini, begitu. Nah, kalau genetik kan udah kayak takdir ya Mbak, nggak bisa kita. Tapi yang environment ini sangat bisa kita kontrol. Ya sudah, kita harus maksimal mengontrol environment itu, begitu. Jadi memang faktor keturunan itu menjadi salah satu faktor resiko ya sahabat. Tapi juga
membuat kita lebih awareness lagi bahwa sudah ada nih istilahnya di dalam genetik Iya, kita iya, gitu. Jadi betul. kita lebih pada pencegahan Iya, seperti iya, itu, iya, sahabat. Dan untuk diagnosis dari rosacea ini seperti apa, Dok, yang biasa dilakukan itu? Apakah harus untuk cek benar-benar yang pakai melihat kualitas kulitnya? Iya, atau seperti iya, apa, iya. Dok? Jadi sebenarnya baik klinis kita sudah bisa menentukan diagnosisnya apa. Sering juga kadang kita lakukan seperti scraping untuk mencari ada kuman. Sebenarnya ini adalah kuman ya bahasa awamnya, kuman yang memang ada di tubuh kita. Namanya Demodex follicularum. Namun pada rosacea ini dia over. Jadi harusnya misalnya kumannya cuma 10, ini dia sampai berlipat-lipat lebih banyak. Nah, sebenarnya belum tahu juga nih dia ini sebenarnya apakah emang yang menyebabkan rosacea, namun saat diobati ternyata malah hasilnya bagus. Jadi selain klinis juga kadang bisa juga kita cek Demodexnya, tapi overall baik klinis aja udah cukup sih, Mbak. Kenapa ini akhirnya istilahnya kita genetik ya, Dok, karena memang kuman yang ada di dalam tubuh kita. Betul, gitu ya. Jadi, betul. Jadi kita tuh masing-masing kita tuh punya kekhasan mikrobiota ya Iya. bahasa kita. Jadi Mbak Yanti tuh kuman yang banyak apa, saya kuman yang banyak apa. Itu juga tergantung dari keseharian dan makan. Jadi Mbak Yanti suka makan nasi goreng, saya Ya. sukanya makannya misalnya sayur. Itu udah beda banget tuh mikrobiotanya. Berarti begitu. kumannya sudah makan nasi goreng. Betul. Jadi itu yang istilahnya harus dimengerti ya oleh sahabat-sahabat berpuri, bahwa sebenarnya semuanya memiliki peluang ya, Dok, ya, Iya, untuk iya, terkena, iya. untuk terkena, tapi bergantung jadi kumannya ini aktif enggak gitu Iya, ya. iya, Dok, betul, seperti betul. itu. Dan ini ada pertanyaan yang masuk dari Mbak Arum. Dok, apakah rosacea akan menimbulkan bekas flek hitam pada wajah kalau tidak tertangani dengan baik, Dok? Dan kalau menggunakan tabir surya itu SPF berapa yang bagus, Dok, terutama untuk kulit yang berminyak? Iya, bagus nih pertanyaannya. Padahal Iya. kita belum sampai ke terapi Iya. ya, Mbak ya. Dia pikirannya Mbak Arum udah lebih Baru maju mau saya nih. tanya pengobatan dan juga tata laksananya seperti apa gitu. Betul. Jadi kalau dari laporan memang selama ini belum ada ya untuk jadi bekas, misalnya jadi scar atau jadi kehitaman. Itu jarang ada laporan terkait dengan rosacea terus menjadi meninggalkan bekas. Beda lagi mungkin selain rosacea dia juga punya flek atau bahasa lainnya adalah melasma. Ya. Itu bisa aja begitu ya. Tapi lagi-lagi biasanya karena ketutupan merahnya jadi nggak kelihatan. Setelah merahnya hilang tuh kan jadi hitam Biasanya gitu. kelihatan, ya. Betul. Terus terapinya apa? Memang benar. Jadi harus menggunakan tabir surya tuh wajib gitu ya. Bahkan tadi saya bilang Mbak Yanti masak di rumah aja harus loh pakai Ya. tabir surya walaupun nggak keluar-keluar rumah gitu. Walaupun dasteran tapi harus Gitu tetap ya. pakai tabir surya. Itu memang SPF 30 ke atas, Mbak. Apalagi untuk kita yang Surabaya yang konon katanya mataharinya 2 ya, Mbak ya. betul. Nah, itu wajib sekali pakai pakai apa sunscreen ya, yang SPF-nya 30 ke atas begitu. Nah, itu bisa digunakan ya, sahabat, untuk menjaga paling tidak pencegahan ya, Dok ya. Betul, Salah betul. satu pencegahan adalah menggunakan tabir surya SPF-nya 30 ke atas. Ada yang 50 boleh ya, Dok? Apa disesuaikan Boleh, dengan kondisi? boleh. Sebenarnya kalau seperti matahari kayak kita, terus warna kulit kita memang 50, tapi diingat lagi apakah ada kondisi kulit yang lain. Contohnya jerawat. Karena tabir surya pada beberapa kasus juga mencetuskan jerawat. Jadi kalau pada pasien dengan keluhan jerawat juga kadang kita tabir suryanya lebih santai makainya. Terus SPF-nya juga kita cari yang rendah gitu. Tapi kalau nggak ada keluhan monggo. Sebenarnya untuk kayak Indonesia saya sendiri pun menggunakannya mulai yang SPF 50 memang. Tapi ini sangat tergantung dengan kondisi masing-masing gitu. Atau pakai yang 30 tapi reapply lagi gitu ya, Dok, Betul, ya. kuncinya ini udah pinter banget Mbak Yanti nih kayaknya. Jadi memang yang penting reapply juga. Jadi bahkan di literatur terbaru setiap 2-3 jam sekali tuh harus diulangi lagi. Saya rasa tabir surya tuh sekarang nyaman-nyaman dan bagus-bagus, Mbak. Ada yang spray, ada Betul. yang Mungkin kalau dulu kan kayaknya
pakai tabir surya tuh jadi putih terus Demblok, tebel. bahasanya orang Jawa itu ya demblok putih gitu. Betul, blok gitu ya. Nah kalau sekarang tuh tabir surya udah cantik-cantik, enak, light. Terus abis pakai tuh malah seperti kayak habis pakai bedak itu udah banyak sekali. Jadi udah nggak ada alasan untuk nggak pakai tabir surya. Tabir begitu. surya itu wajib ya, karena kalau Betul. kata Dokter Putri banyak orang bilang Surabaya mataharinya 2, jadi Betul, harus benar-benar betul. pakai tabir surya itu wajib. Mau yang 30 itu minimal ya, sahabat, minimal 30. Mau yang lebih lagi boleh, tinggal disesuaikan saja ya dengan kondisi kulit Anda. Kemudian ada pertanyaan lagi Dok, dari Mbak Aisyah, bagaimana cara membedakan ruam wajah antara penyakit lupus dan juga rosacea? Nah, ini seperti apa Dok? Iya Mbak Aisyah, ini pertanyaannya pinter-pinter ya Mbak ya. Jadi lupus memang juga salah satu penyakit yang menjadi diagnosis banding yang paling dekat dengan rosacea, karena keluhannya sama juga, bercak merah, kita nyebutnya butterfly rash ya, makular gitu. Jadi bercak merah di di pipi gitu, kayak butterfly ya gitu, kayak kupu-kupu. Terus dia juga rasanya biasanya juga kayak sama, ada stingingnya juga gitu, hampir sama memang. Tapi memang akhirnya kita harus lakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan yaitu tadi history taking atau anamnesis, atau kita tanya lebih detail lagi. Ini bagaimana, awalnya bagaimana. Terus biasanya kalau pada lupus itu nggak ada tuh yang urat-urat tadi tuh Mbak gitu. Tuh kalau bahasa kita nyebutnya telangiektasis. Nah kalau pada rosacea ini hampir kebanyakan memang menampilkan adanya urat-urat itu tadi. Jadi itu bisa salah satu yang membedakan juga Mbak Yanti. Kadang kita berpikirnya merah-merah terus keluar uratnya adalah habis perawatan Dok. Betul, sebenarnya urat-urat tuh kadang saya dari lahir juga udah ada Mbak. Jadi memang ada yang bawaan dari lahir, ada yang karena terapi, karena ada apa. Jadi memang macem-macem sih Mbak begitu. Saya sendiri karena merasa udah dari dulu tidak mengganggu. Ada beberapa orang yang kok kayaknya jelek banget, pengen dihilangin, tuh bisa juga begitu Mbak Yanti. Apakah karena kita berpikir karena kulitnya tipis atau apa, bukan ya Dok ya? Iya, jadi kulit sering juga pasien-pasien tuh Dok, saya nggak mau mulai perawatan takut kulitnya tambah tipis gitu. Padahal kita tuh dikasih suatu organ tuh dengan kesempurnaannya. Jadi kulit itu juga regenerasinya hebat Mbak. Jadi kita lakukan manipulasi, dia akan tumbuh lagi dengan baik gitu. Jadi nggak usah takut kulit tipis dan sebagainya gitu. Jadi kulit ini sudah diciptakan sebegitu sempurna untuk juga bisa regenerasi gitu. Nah ini kita kembali ke rosacea. Kalau tadi sudah ditanyakan oleh Mbak Arum, apakah penggunaan tabir surya itu harus dilakukan? Itu salah satu tata laksana ya Dok. Untuk pengobatan juga tata laksana lain dari rosacea dengan perkembangan kemajuan teknologi kedokteran, spesialis kulit seperti apa Dok untuk saat ini? Iya, jadi sebenarnya yang pasti kita harus pertama tegakkan diagnosis dulu bahwa ini rosacea. Kedua, jenisnya yang apa, karena ada banyak Mbak, ada yang merah aja pakai urat-urat, ada yang ada bintil-bintil dan bintil nanas seperti jerawat, ada yang kita tadi sudah saya singgung tadi di awal sima, jadi ada perubahan bentuk pada hidung, lalu dagu dan dahi, ada juga yang mengenai mata gitu. Nah ini nanti tergantung mau yang mana, lalu juga nanti per masing-masingnya ada lagi derajatnya, ringan, sedang atau berat. Nah nanti pengobatannya tentu sangat bervariasi, tapi secara garis besar adalah pertama pengobatannya adalah harus menghindari pencetus. Jadi yang pertama malah itu, jadi penting pasien tuh sehari-hari harus mulai niteni pencetusnya apa, dan dia juga harus mulai aware untuk menghindari itu. Jadi saya selalu bilang kesembuhan pasien tuh bukan dari dokter, tapi selalu kerjasama antara dokter dan pasien, karena pasien di rumah neglect cuman pakai obat dari kita juga akan percuma. Jadi sangat penting malah pasien sehari-hari ini bagaimana. Lalu kedua yang bisa kita bantu adalah penggunaan skincare yang nyaman buat pasien. Jadi yang perlu diingat Mbak, bahwa jadi kan dia ini sebenarnya radang ya Mbak ya. Jadi segala sesuatu yang menyebabkan radang ini harus dihindari. Nah kita harus ingat bahwa kadang skincare yang dijual di luar dan sebagainya wangi, ada pewarnanya. Nah itu bisa mencetuskan terjadinya iritasi sehingga akhirnya malah radangnya makin parah. Jadi skincare wajib harus konsultasi dulu dengan dokter untuk memastikan ini aman. Lalu yang bisa kita berikan apa? Jadi pembersih wajah yang aman. Lalu juga pelembab. Pelembab ini bisa menenangkan kulitnya yang merah.
Terus keluhan burning sama stinging tadi juga akan sedikit lebih nyaman dengan pelembab yang baik. Lalu tabir surya itu tadi. Terus baru nanti ada terapinya yang khusus untuk rosacea itu macam-macam, mulai dari obat salep yang mengandung antibiotik ya. Lalu juga atau kadang juga kita beri untuk meredakan merah. Terus habis gitu obat minum terkadang, jadi tergantung keparahan. Dan untuk masalah seperti urat-urat itu memang susah karena kan dia pembuluh darah di dalam. Jadi dengan salep-salep aja kadang susah. Jadi harus kita gunakan laser gitu. Nah laser ini juga pilihannya nanti banyak sekali. Kalau yang khusus pembuluh darah memang ada khusus gitu. Jadi memang harus harus berkonsultasi dengan dokter spesialis kulit dan kelamin atau dermatovenerologis. Lalu untuk yang FIMA itu tadi karena udah terjadi perubahan bentuk, nah itu memang bisa sampai surgery begitu Mbak. Sampai untuk memperbaiki lagi, mengembalikan. Iya betul. Jadi mungkin kita sering lihat sebenarnya ya, mungkin beberapa orang ada yang hidungnya bentuknya kok aneh, terus pori-porinya terbuka lebar. Nah itu memang harus kita lakukan, bisa laser atau surgery untuk memperbaiki bentuk hidungnya begitu Mbak. Karena kan kita berpikir mungkin berubah, mungkin dulunya suntik silikon yang kita berpikirnya perubahan bentuk itu karena tapi rosacea juga bisa menimbulkan perubahan bentuk. Betul. Dan itu malah kebanyakan pada pria kalau yang FIMA, sementara yang lainnya tuh seringnya pada wanita. Tapi yang FIMA ini seringnya pada pria dan memang sangat erat dengan kaitannya sebelumnya biasanya sering minum alkohol gitu. Itu ya. Jadi sensasi terbakar dari dalam itu akhirnya ya itu tadi berhubungan dengan second brain. Iya benar. Kalau banyak alkohol di perut itu kan betul. Itu loh yang utama. Ini ada pertanyaan lagi Dok dari Bu Arafa. Saya itu jarang membersihkan wajah menggunakan milk cleanser. Tiap hari naik motor PP ke kantor yang pastinya terpapar panas dan juga debu. Apakah ada kemungkinan saya untuk terkena rosacea ya Dok? Dok? Jadi pertama kita aware, bukan berarti terus jadi takut ya Mbak ya atau parno gitu. Iya. Tapi bagus dengan begitu Bu Arafah jadi lebih memperhatikan lah ya gitu. Yang tadinya nggak pernah bersihin wajah mungkin habis ini jadi tertarik untuk mulai membersihkan wajah. Jadi sebenarnya segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Tidak membersihkan wajah sama sekali ya tentu tidak baik. Berlebihan pun juga tidak baik. Jadi rekomendasi memang membersihkan wajah itu sekitar untuk seperti kondisi kita adalah 2 kali per hari. Berlebihan juga nggak baik. Kadang kok kayak muka aku kotor, apa yang lagi berjerawat tuh kadang kan pengennya bersihin wajah terus, padahal sebenarnya juga nggak boleh berlebihan. Jadi 2 kali per hari ya mulailah untuk bersihin wajah. Bersihin wajah juga nggak perlu berlebihan. Ada tuh sekarang yang berapa step. Jadi sebenarnya as long as kita nggak make up berlebihan, bersihkan wajah saja dengan lembut, nggak perlu digosok, dengan pembersih wajah yang gentle, yang aman gitu aja sih sebenarnya. Simple sih Mbak, cuman kadang informasi-informasi yang bikin akhirnya malah kelihatannya lebih rumit ya, padahal sebenarnya gentle aja, semua simple sih sebenarnya Mbak. Dan juga membiasakan diri Dok, diri untuk rajin membersihkan wajah. Iya, rutin dan istiqomah. Tidak hanya membersihkan wajah tapi juga penting untuk memberikan wajah ini pelembab ya Dok ya. Tapi kalau membersihkan aja jadi takutnya kering tanpa. Betul. Jadi saat kita membersihkan wajah otomatis zat-zat baik yang ada di kulit pun sedikit banyak ada yang ikut terambil. Padahal sebenarnya kita ada nih di kulit kita tuh seperti minyak pelembab yang memang kita perlukan, sehingga setelahnya memang harus kita gunakan pelembab. Namun pelembab tuh banyak banget Mbak gitu. Jadi lagi-lagi harus disesuaikan dengan jenis kulit. Dan yang perlu diingat sebenarnya yang baik itu ya nggak wangi, nggak ada warnanya, terus memang moist. Malah kadang kan kita senangnya yang sensasi bau wanginya atau warnanya atau yang bikin keset dan sebagainya. Jadi memang akhirnya memang waktunya kita memang harus banyak untuk berkonsultasi dan diskusi. Jadi sebenarnya nggak perlu ada yang ditakutkan untuk mulai menanyakan hal seperti ini gitu.
Karena kan lagi-lagi ini kan berhubungan dengan wajah ya, sahabat, tidak hanya untuk mungkin perempuan pengennya hilang dari kerutan. Jangan itu dulu, yang penting wajahnya sehat dulu gitu ya, Dok, Betul, ya. betul. Wajah sehat nanti otomatis wrinkles free, Iya. stress free juga ya Mbak ya. Yang penting. Itu yang utama juga, sahabat ya. Dan perbincangan saya bersama dengan Dr. Putri Hendria, spesialis dermatovenerologi, dan juga Dr. Febelia Devina masih akan berlanjut tentunya di perjalanan Rumah Sehat Surabaya, karena kita akan ke jeda iklan terlebih dahulu ya. Tetap stay tune di Rumah Sehat Surabaya. 96 FM Merkuri, sahabat, masih di perjalanan Rumah Sehat Surabaya. Ini kita sudah ada di sesi terakhir ya di perjalanan Rumah Sehat Surabaya, tidak terasa, sahabat, dan masih bersama dengan Dr. Putri Hendria, spesialis dermatovenerologi, dan juga Dr. Febelia Devina di tema seputar rosacea, sahabat. Untuk Anda yang tertinggal perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini, jangan khawatir karena Anda bisa menyaksikan kembali di YouTube channelnya Merkuri di Radio Merkuri 96. Dan kita kembali lagi, Dok. Kalau bicara tentang rosacea ini, jika sudah terkena rosacea, apakah kondisi kulitnya akan kembali normal atau bisa kembali seperti semula, Dok? Iya, jadi tadi mungkin di awal sudah sempat saya singgung. Jadi yang ada ya tentu bisa kita perbaiki. Jadi seperti kulit normal ya sangat bisa, as long as pencetusnya itu tadi dihindari. Jadi kalau udah oke terapinya, dia sehari-harinya juga teliti, menghindari hal-hal yang memang menjadi pencetus, sangat bisa untuk kembali normal. Jadi nggak perlu kecil hati, ini kayaknya saya akan gini-gini terus gitu. Jadi ya sangat bisa untuk kembali normal, namun muncul lagi ya sangat bisa lagi. Jadi pencetusnya memang harus dihindari gitu, Mbak. Dan ini untuk tahu pencetusnya berarti memang si pasiennya juga harus mulai aware ya, Dok. Berarti saya mulai merah ini sejak ini. Betul, gitu ya, Dok, betul. ya? Bahkan kalau beberapa laporan atau beberapa kasus tuh pasien nyatet sampai, Mbak, ini saya tuh munculnya tadinya cuma segini. Jadi ada timeline-nya. Nah, saya kok pasien kayak gitu malah lebih seneng gitu. Ini berarti dia sangat aware. Akhirnya kita ngobatinnya juga jadi lebih mudah gitu, Mbak. Karena faktor pencetusnya itu diketahui gitu ya, Dok. Karena kalau bicara tentang rosacea, faktor penyebabnya itu tidak diketahui, tapi memang pencetusnya yang bisa dihindari. Iya, gitu ya, iya. Untuk rosacea ini bisa dicegah nggak sih, Dok, supaya tadi kan setiap orang ya, kita kalau bicara tentang genetik bisa kemungkinan untuk terkena. Nah, untuk pencegahan apa yang bisa dilakukan oleh sahabat-sahabat Merkuri di luar sana? Iya, sebenarnya semua penyakit tuh selalu ceritanya sama ya, Mbak. Kita punya gennya, lalu di saat environmentnya baik ya dia nggak akan jadi penyakit. Namun ketika environmentnya mendukung, otomatis dia akan muncul menjadi penyakit. Jadi mencegah, saya rasa semuanya sih, nggak rosacea aja ya, Mbak. Kita semua pasti punya kerentanan untuk menjadi penyakit tertentu. Yang bisa kita lakukan sekarang apa saat sehat? Ya hidup sesehat mungkin, Mbak. Jadi mulai dari bagaimana makanan kita, minum, lalu stres. Itu ya semua orang punya stres. Saya punya stres, Mbak Yanti juga, Dr. Febelia juga. Cuman ya kita harus cepat bagaimana untuk mengatasi stres tersebut. Jadi intinya ya harus happy dan sebagainya. Lalu semua yang baik-baik lah, Mbak ya sebenarnya. Jadi harus menjaga hidup sehat. Mungkin olahraga juga penting. Jadi olahraga itu juga memperkaya mikrobiota kita. Lagi-lagi berhubungan dengan itu. Jadi olahraga pun nggak perlu olahraga berat dan sebagainya. Yang penting rutin itu tadi. Jadi mau jalan sehat, mau lari, mau apa, monggo senyamannya. Yang penting memang olahraga gitu sih, Mbak. Ya. Mungkin, Dok, bisa ditambahkan lagi ya. Kalau seandainya kan ini kan rosacea bisa kambuh lagi biasanya setelah mereka sembuh. Orang-orang yang sebelumnya sudah pernah menderita rosacea itu apakah ada yang perlu diperhatikan lebih nggak sih? Ya. Jadi memang akhirnya skincare yang kita kasih waktu di awal dia datang saat ada rosacea akan terus dilanjutkan. Jadi pembersih wajah, pelembab, tabir surya itu harus terus. Tapi mungkin salep-salep yang khusus untuk rosaceanya, yang khusus itu bisa kita hilangkan, kita adjust. Tapi untuk pembersih wajah, pelembab, dan tabir surya itu sebagai maintenance memang wajib. Saya rasa sebenarnya nggak pakai rosacea pun kita juga sehari-hari wajib ya, Mbak, untuk bersihin wajah, pelembab, dan tabir surya. Nanti untuk kasus-kasus tertentu mungkin dia mau wajahnya lebih bright dan sebagainya bisa kita atur lagi begitu. Tapi saat rosaceanya ada memang kita harus lebih hati-hati dan setelahnya memang kita harus lakukan maintenance gitu, Mbak Febelia. Jadi untuk penggunaan pelembabnya sendiri ini tetap dimanapun ya saudara-saudara. Meskipun mau di luar maupun di dalam juga tetap ya. Kadang orang beberapa tuh
masih meremehkan. Iya, Kadang betul, mereka betul. tidak memakai tabir surya ya, terutama kalau misalnya di dalam. Loh, saya kan kerjanya di indoor. Betul. Apakah memang saya butuh ya dok kira-kira untuk menggunakan tabir surya? Kan nggak keluar, nggak kena sinar matahari, gitu-gitu apa? Bagaimana Masih dok? diperlukan. Iya, jadi tetap pelembab tuh harus digunakan. Saya pokoknya setiap habis mandi langsung bersihin wajah, pelembab sama tabir surya. Selain buat kesehatan juga rasanya kita jadi lebih fresh untuk memulai hari, walaupun nggak keluar rumah ya gitu, tapi rasanya fresh, jadi kayaknya mau ngapa-ngapain lebih mood gitu ya. Nah tetap butuh karena memang kadang di rumah pun mungkin kita ada panas yang dari luar, matahari kan kadang juga nyampe tuh Mbak masuk ke dalam rumah atau gedung, lalu kita masak kadang juga, terus lampu, gadget dan sebagainya itu juga sedikit banyak sangat mempengaruhi. Jadi memang pelembab itu harus, apalagi di AC gini ya Mbak ya. Nah AC itu memang dingin tapi akhirnya humidity-nya tidak sebaik ketika kita di luar. Jadi otomatis pelembab itu wajib. Dan ya itu lagi-lagi balik ke bagaimana asupan minuman kita, nutrisi dan sebagainya itu sangat berpengaruh. Bahkan kadang untuk pasien yang sangat kering sekali, nggak cuma setelah habis mandi, misalnya kalau yang muslim habis wudhu mau pakai pelembab lagi, sangat disarankan untuk digunakan lagi, begitu Mbak. Apply itu penting ya, sahabat ya. Betul. Itu pelembab maupun juga tabir surya ya dok Iya, ya. iya, Itu iya. yang harus dibawa kemanapun. Dok, terakhir karena waktu sudah tidak banyak berkaitan dengan tema kita hari ini, pesan sehat untuk menjaga kesehatan kulit berkaitan dengan rosacea. Sebelum nanti saya minta tips sehat juga untuk sahabat-sahabat Mercury yang akan mempersiapkan mudik dan juga lebaran dok. Iya. Untuk yang pesan sehat berkaitan dengan menjaga kesehatan kulit terkait rosacea seperti apa dok? Iya. Apa saja yang harus Iya, jadi diperhatikan? kalau rosacea memang yang penting adalah teliti itu tadi ya. Jadi ada keluhan sedikit aja, monggo untuk segera jadi jangan takut, kadang nanti diketawain nih sama dokter orang merah kecil doang, itu jangan takut. Jadi sebenarnya ada keluhan sedikit aja harus langsung berkonsultasi. Jadi semua penyakit sih sebenarnya Mbak ini kaitannya dengan penyakit kulit ya, otomatis harus yang sesuai kompetensinya, yaitu ke dokter spesialis kulit dan kelamin atau mungkin sekarang disebutnya spesialis dermatovenerologi gitu ya. Lalu memang akhirnya semua kita harus cek lagi, jadi riwayatnya bagaimana, pekerjaan, kebiasaan itu juga harus benar-benar detail. Jadi memang note saya ke pasien, jadi setiap awal ketemu pasien saya selalu memperkenalkan diri dan bilang bahwa mungkin saya akan tanya banyak, jadi bukan kepo atau apa, tapi memang demi kebaikan pasien agar terapinya otomatis jadi lebih oke gitu. Jadi itu sih Mbak. Terus berikutnya apa ya, nanti memang harus ke dokter. Jadi tidak bisa disembuhkan sendiri, memang harus berkonsultasi dulu karena memang ada beberapa bahan yang malah akhirnya jadi malah memperparah. Nah yang perlu diingat bahwa memang penyakit itu semakin diobati di awal tentu lebih baik daripada saat sudah telat, otomatis nanti akan lebih complicated. Dan complicated ini juga akhirnya hubungannya sama masalah waktu dan biaya gitu. Jadi yang mungkin tadinya beberapa kali ketemu sudah sembuh, sekarang jadi lebih lama. Lalu juga step-stepnya yang tadinya mungkin nggak butuh laser, nggak mungkin apa, akhirnya jadi membutuhkan. Jadi the earlier the better gitu Mbak. Karena memang harus diingat juga kalau ada perubahan sedikit saja pada wajah Anda, merah atau apapun ya, sahabat langsung berkonsultasi. Jangan tunggu sampai perubahannya itu jadi lebih membesar atau lebih parah lagi kondisi-kondisi atau gejala-gejala yang Anda alami sahabat. Dok, terakhir karena ini jelang Lebaran dan juga mudik, mungkin tips yang bisa disampaikan untuk sahabat-sahabat Mercury apa saja yang berkaitan untuk menjaga kondisi kulit, karena kan kalau mudik pasti akan dengan perjalanan yang cukup lama gitu ya dok ya. Kemudian Lebaran harus bertemu dengan banyak orang, terpapar sinar matahari banyak juga. Iya. Kenapa, dok? Ini agak susah soalnya saya nggak pernah mudik Mbak, saya ini di Surabaya aja. Enggak sih, overall ya mungkin kadang karena kita too excited ya mau pulang mau apa, jadi kadang lupa untuk pada skincare sehari-harinya dilupakan, padahal ya tetap jadi itu pembersih wajah, pelembab, tabir surya. Kadang kita harus sudah mulai juga menggunakan krim malam yang mengandung bahan aktif, terus habis gitu jadi jangan dilupakan juga. Terus yang penting saya perlu ingatkan juga, selain krim-krim itu tentu asupan sehari-hari. Jadi Lebaran mudik ini banyak kue kering ya Mbak, manis-manis gitu boleh, itu enak, cuman tetap harus diimbangi dengan nutrisi yang baik gitu aja sih Mbak. Jangan nanti pulang Lebaran balik lagi ke saya, dok ini mulai
mulai nih muncul jerawat dan sebagainya. Jadi nggak apa-apa, namanya juga hari kemenangan ya Mbak ya, dinikmati namun tetap dengan seimbang, baiknya bagaimana begitu Mbak. Dan yang penting juga minum ya Dok. Betul. Biasanya seringkali orang-orang itu minumnya terlalu banyak manis-manis tapi Iya. jarang minum air putih tuh ya, Dok. Betul. Apalagi kalau misalnya setelah buka puasa atau apa, Betul. seringkali mereka bisa jadi kurang. Makanya saya bilang 2 liter air putih ya, bukan air kopi atau Iya. air air es 2 liter kopi itu terlalu banyak rasanya. Bisa-bisa nggak tidur. Sampai menjelang buka puasa sampai sahur tetap bangun ya Dok, nggak 2 liter. Betul. Nah, ya sahabat, itu mungkin perbincangan yang tentunya akan sangat menarik dan semoga bermanfaat untuk Anda agar tetap aware berkaitan dengan kesehatan kulit wajah kita, karena ini adalah aset utama kita sahabat ya. Ini juga akan mempengaruhi tidak hanya tingkat kepercayaan diri tapi juga mempengaruhi kualitas hidup dari seseorang, supaya kita bisa tetap beraktivitas, bertemu dengan banyak orang, dengan berhubungan dengan pekerjaan atau apapun lebih pede lagi sahabat. Dan perbincangan ini bisa Anda saksikan kembali di YouTube channel Mercury ya, di YouTube channel @radiomercury96. Terima kasih Dr. Putri Hendria, spesialis dermatologi. Terima kasih Mbak Yanti, sehat selalu Mbak. Amin. Terima Terima kasih, kasih dokter. juga. Terima kasih juga untuk Dr. Febelia sudah menemani saya ngobrol bersama dengan Dr. Putri. Sehat-sehat untuk Dr. Putri, jangan kapok untuk datang lagi ya Dok ya. Iya, untuk memberikan siap edukasi. Mbak. Mumpung kita ketemunya, mohon maaf lahir dan batin ya Dok. Oh iya ya bener Mbak, udah minggu depan ya. Betul. Selamat menikmati juga libur lebaran gitu ya. Terima kasih sudah hadir di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya. Dan sahabat, Anda tentunya bisa mendengarkan kembali Perjalanan Rumah Sehat Surabaya yang hadir setiap hari Rabu dari pukul 11 hingga 12 siang. Kita memiliki tema yang berbeda setiap minggunya untuk kita bahas, untuk kita edukasikan pada sahabat-sahabat Mercury. Dan Perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini merupakan hasil kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya. Dan akhir kata kita harus pamit dari Perjalanan Rumah Sehat Surabaya. Stay safe, stay healthy, be happy, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.